Baik, selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami kepada yaitu UMKM dengan nama UMKM-nya adalah Adila Snack dengan produk yang kami observasi adalah keripik bawang. Seperti kata pepatah, ada yang bilang, pepatah yang bilang, kesan pertama itu nggak akan baik kalau belum ada kesan kedua. Kesan kedua itu nggak akan ada kalau nggak ada kesan pertama. Maka ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Juanda Putra Sitohang dengan NIM D1C122007. Perkenalkan, nama saya Antonio Saputra dengan NIM D1C122045. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM D1C122054. Saya Imeliania Rusgendini dengan NIM D1C122057. Perkenalkan, nama saya Andrea Mada Panggabean dengan NIM J1A2-19063. Baik, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Untuk latar belakang, Adila Snack ini merupakan salah satu UMKM yang berada di Kota Jambi. Tepatnya itu beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 49 LB Bandung atau di samping kiri Tugu Pers. Dan UMKM Adila Snack ini adalah perusahaan yang dirintis oleh sepasang suami istri, yaitu Ibu Wati dan Bapak Supriyadi. Nah, mereka ini setelah di PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja. Adila Snack ini berdiri sejak tahun 2006 dengan produk pertama yang dibuat itu adalah keripik bawang, dan dengan bermodalkan alat rumahan dan modal seadanya, dengan tekad untuk memulai usaha ini yang ternyata cukup mampu memanjakan lidah konsumen dan semakin eksis pada tahun 2007 hingga sekarang. Adapun yang menjadi tujuan dari observasi kami kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui hasil penjualan produk keripik bawang Adila Snack pada 5 tahun terakhir. Yang kedua itu ada untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen berdasarkan aroma, warna, rasa, harga, kerenyahan, serta kemasan pada produk keripik bawang Adila Snack secara kuantitatif dengan metode CSI. Dan selanjutnya untuk manfaat. Adapun manfaat dari UMKM dari penelitian kami itu pertama bagi UMKM-nya. Untuk manfaatnya ini, dengan analisis kepuasan konsumen ini diharapkan ini berguna bagi pemilik usaha agar terus melakukan perbaikan terhadap produk dan dapat digunakan sebagai strategi pengembangan usaha untuk memajukan dan mengembangkan usaha tersebut secara lebih efektif. Nah, dan untuk manfaatnya itu ada bagi mahasiswa dengan adanya observasi ini agar mahasiswa tersebut mengetahui cara menganalisis konsumen dan menghitung analisis kepuasan konsumen dengan menggunakan metode CSI. Dan bagi pembacanya, ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai analisis kepuasan konsumen serta memberikan informasi mengenai analisis kepuasan konsumen terhadap UMKM keripik bawang Adila Snack. Dan untuk selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tinjauan pustaka. Keripik bawang adalah makanan kering yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu dan tanpa bahan tambahan lain yang harus disiapkan dengan cara menggoreng terlebih dahulu sebelum disajikan. Keripik sebagai makanan ringan sudah banyak dikenal masyarakat. Banyak dijumpai di pasaran dengan berbagai merek, rasa, dan bentuk. Jenis makanan ini umumnya dikonsumsi sebagai makanan yang mampu membangkitkan selera makan atau sekedar dikonsumsi sebagai makanan kecil. Keripik disukai baik di segala usia maupun tingkat sosial masyarakat. Next. Kepuasan pelanggan dapat menjadi komponen penentu dalam membantu mencapai kesetiaan pelanggan, meningkatkan ketenaran perusahaan, membatasi fleksibilitas biaya, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja.
Kepuasan pelanggan dapat diartikan sebagai perspektif pelanggan pada jasa atau produk yang telah dibeli atau digunakan. Kepuasan pelanggan dapat disimpulkan sebagai penilaian after buying didapat dari pelanggan. Pelanggan yang kecewa dengan jasa atau produk yang dibeli akan mencari perusahaan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk metode CSI, metode Customer Satisfaction Index merupakan metode untuk mengukur indeks dari kepuasan pengguna jasa dengan memperhatikan dari sisi tingkat kepentingan suatu pelayanan. Analisis CSI digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan kinerja dari atribut-atribut. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan atas kinerja produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Metodologi, waktu dan tempat. Pengumpulan data berupa wawancara tentang produk Adila Snack dilakukan langsung di tempat penjualan, yaitu di Gerai Adila Snack, Jalan Husni Tamrin, Kecamatan Julutung, Kota Jambi. Sedangkan penyebaran kuesioner dilakukan di Gerai Adila Snack dan beberapa tempat penjualan seperti Indomaret Pal 10 Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Indomaret Buluran, Kecamatan Telanepura, Indomaret Penerokan, Kecamatan Bajubang, Indomaret Mendalo Darat. Waktu observasi dilakukan selama dimulainya survei ke lapangan yang diawali mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai selesai. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan pengisian kuesioner secara langsung dengan responden. Menurut Nasution 2007, kuesioner merupakan suatu metode atau cara pengumpulan data dengan menggunakan suatu pertanyaan yang diberikan kepada responden, yang digunakan untuk diisi oleh responden dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama survei kepuasan pelanggan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk data penjualan selama 5 tahun ini, yang pertama itu ada Gerai Adila Snack di Jalan Husni Tamrin, Kecamatan Julutung. Untuk 2023-nya itu penjualan per tahunnya mencapai Rp65.520.000, dan untuk tahun 2022 itu Rp43.680.000, sama seperti tahun 2021. Untuk tahun 2020 sampai 2019 ini sama seperti tahun 2023, Rp65.522.000. Next. Lanjut, untuk di Indo Grosir, Jalan Lingkar Selatan, Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Jambi, pada tahun 2023 penjualan per tahunnya itu ada di Rp499.200. Untuk tahun 2022 di Rp374.400. Untuk di tahun 2021 Rp249.600. Untuk 2020 itu sama seperti tahun 2022, Rp374.400. Pada tahun 2019 sama seperti tahun 2023, Rp499.200. Lanjut, untuk datanya, total pekerja itu pekerjanya itu
Untuk PNS ada 2 orang, swasta 15 orang, wirausaha 3 orang, pelajar atau mahasiswa ada 6 orang, dan lainnya ada 14 orang. Untuk usianya itu dari 19 sampai 15 tahun ke bawah ada 5 orang, dan 20 sampai 24 tahun ada 12 orang, 25 tahun sampai 29 itu ada 13 orang, untuk 35 dan seterusnya itu ada 8 orang. Untuk pendapatan di bawah 1 juta ada 8 responden, dan untuk di bawah 2 juta ada 6 responden, dan 2 juta sampai 3 juta ada 18 responden, dan 3 juta ke atas ada 8 responden. Untuk tingkat pendidikannya SD sampai SMP ada 4 responden, SMA atau SMK ada 26 responden, dari D1 sampai D3 ada 2 responden, dan S1 sampai S3 ada 8 responden. Next. Untuk jumlah rata-rata rasa itu dengan totalnya itu 179, dan boleh kembali ke slide 16. Untuk aromanya dengan jumlah 137, dan kerenyahan dengan total 187. Untuk warna totalnya 141. Untuk kemasan totalnya 153, dan harga 138. Next. Tingkat kepentingan konsumen terhadap keripik bawang Adila snack. Next. Untuk rasanya itu dengan jumlah 185 dengan rata-rata 4,625, dan untuk aromanya ada di 141 dengan rata-rata 3,525, dan kerenyahan ada di 185 dengan rata-rata 4,625, dan warna ada di 139 dengan rata-rata 3,475. Untuk kemasannya itu ada di 167 dengan nilai ratanya 4,175. Untuk harga ada di 174 dengan rata-rata 4,35. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yang dimana ada perempuan jumlahnya 16, persentasenya 40, laki-laki jumlahnya 24, persentasenya 60, lalu untuk total jumlah 40, untuk persentasenya 100. Selanjutnya yaitu tabel karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, yang dimana pekerjaannya ada PNS jumlahnya 2, persentasenya 5, swasta jumlah 15, persentase 37,5, wirausaha jumlah 3, persentase 7,5, pelajar atau mahasiswa jumlah 6, persentase 15,
lainnya jumlah 14, persentase 35. Total untuk jumlah yaitu 40, total untuk persentase 100. Next. Selanjutnya yaitu tabel karakteristik responden berdasarkan usia, yang dimana usianya ada 15 sampai 19 dengan jumlah 5, persentasenya 12,5, usia 20 hingga 24 jumlah 12, persentase 30, usia 25 hingga 29 jumlah 13, persentase 32,5, usia 30 sampai 34 jumlah 2, persentase 5, usia 35 hingga seterusnya jumlah 8, persentase 20. Total jumlah 40, total untuk persentase 100. Selanjutnya yaitu tabel karakteristik responden berdasarkan pendapatan, yang dimana pendapatan kurang dari 1 juta yaitu jumlahnya 8, persentase 20, pendapatan kurang dari 2 juta jumlahnya 6, persentase 15. Selanjutnya yaitu pendapatan 2 juta hingga 3 juta jumlahnya 18, persentase 45. Selanjutnya itu pendapatan lebih dari 3 juta jumlah 8, persentasenya 20. Total untuk jumlah 40, persentase 100. Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, yang dimana tingkat pendidikan dari SD sampai SMP jumlah 4, persentase 10, SMA atau SMK jumlah 26, persentase 65, tingkat pendidikannya D1 hingga D3 jumlah 2, persentase 5, tingkat pendidikan S1 hingga S3 jumlah 8, persentase 20. Totalnya untuk jumlah 40, untuk persentase 100. Next. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan yang dimana karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam menyikapi suatu produk atau jasa pelayanan. Konsumen keripik bawang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan laki-laki mengambil keputusan pembelian dalam kebutuhan cemilan yang dimakan untuk di waktu senggang. Selanjutnya itu karakteristik berdasarkan jenis pekerjaan, yang dimana jenis pekerjaan responden juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Responden keripik bawang sebagian besar bekerja sebagai pegawai swasta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memiliki pekerjaan yang menunjang penghasilan dan berpengaruh terhadap daya beli. Menurut Surmawan, pendapatan tersebut kemudian akan mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik berdasarkan jenis usia. Usia 25 hingga 29 tahun lebih banyak membeli keripik bawang karena beberapa alasan pertama. Kelompok usia 25 hingga 29 cenderung mencari cemilan praktis dan ekonomis yang dapat dinikmati saat bekerja atau bersantai. Keripik bawang memiliki rasa yang gurih dan nikmat, sesuai dengan selera mereka. Selain itu, dengan gaya hidup yang dinamis, kemudahan dalam mendapatkan keripik bawang di berbagai tempat menjadikan pilihan yang menarik. Terakhir, keripik bawang seringkali dianggap sebagai cemilan sosial yang cocok untuk dinikmati bersama teman atau saat berkumpul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah karakteristik berdasarkan jenis pendidikan, di mana responden adalah snack itu membeli paling banyaknya adalah SMK atau SMA, lebih banyak membeli keripik bawang karena keripik bawang merupakan cemilan yang terjangkau sehingga sesuai dengan anggaran siswa dan pelajar yang umumnya terbatas, dan mereka mencari cemilan praktis yang mudah dibawa dan dinikmati saat beraktivitas baik di sekolah maupun di luar. Keripik bawang memiliki rasa yang gurih dan nikmat, cocok untuk selera anak muda. Selain itu, keripik bawang juga sering dipromosikan dalam konteks sosial, menjadikan pilihan populer di kalangan remaja. Selanjutnya adalah tabel perhitungan CSI, di mana tabel perhitungan CSI ini terdiri dari atribut,
kepuasan, kepentingan, dan skor, di mana atributnya itu terdiri dari rasa, aroma, kerenyahan, warna, kemasan, dan harga. Kemudian ada kepuasan, di mana nilai kepuasan ini didapat dari rata-rata setiap atribut. Dan begitu juga dengan nilai kepentingan itu didapat dari rata-rata setiap atribut. Sedangkan untuk skor didapat dari nilai kepuasan dikalikan dengan nilai kepentingan. Didapatkan total dari kepuasan yaitu 23,4 dan nilai kepentingan itu 24,8 dan total skornya itu adalah 97,6. Kemudian perhitungan CSI menggunakan rumus total skor dibagi dengan 5 dikali dengan total kepentingan, di mana total skor yang didapat tadi adalah 97,6 dibagi dengan 5 dikali dengan total kepentingan yaitu 24,8 didapatkan hasil 0,78. Ini adalah tabel kriteria tingkat kepuasan, di mana nilai yang didapat tadi adalah 0,78. Maka dapat disimpulkan bahwa pembeli merasa puas karena 0,78 ini terdapat pada 0,66 sampai dengan 0,80 yang dimana itu masuk ke kriteria CSI puas. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh moderator. Baik, terima kasih para saudari email. Untuk kesimpulan, baik, berdasarkan hasil analisis kepuasan konsumen terhadap keripik bawang Adila Snack, ini didapatkan bahwa mayoritas konsumen merasa sangat puas. Skor CSI yang mencapai 0,83 menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya memenuhi, tetapi bahkan melampaui harapan konsumen. Hasil ini memberi peluang besar bagi UMKM Adila Snack untuk terus berinovasi dan mempertahankan kualitas produk mereka, sekaligus membuktikan bahwa UMKM lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Baik, terima kasih untuk penutupan. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah usaha itu tidak hanya bergantung pada produk yang baik, tetapi juga pada hubungan yang erat dengan konsumen. Adila Snack telah menunjukkan hal ini dengan memberikan produk yang berkualitas tinggi, yang diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Seperti kata bijak yang menginspirasi, keberhasilan adalah hasil dari kerja keras, keberanian, dan tekad yang tidak pernah padam. Semoga penelitian ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung, mengembangkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada presentasi kami ini dapat memberikan manfaat. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Terima kasih, Bu.